Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan membahas tema tentang kewajaran hukum pembentukan anti korupsi ya. Dalam hal ini kita melihat bahwa sejak zaman reformasi telah dibentuk satu lembaga baru, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sebelumnya dianggap terlalu banyak kasus-kasus hukum berkaitan dengan korupsi, baik di lembaga yudikatif maupun di lembaga kepolisian sebagai pihak yang berwenang. Namun karena banyaknya masalah dan bertumpuknya masalah-masalah hukum di Indonesia, maka mengawali pada kegiatan reformasi di tahun 98 terdahulu, setelah terbentuk badan legislasi di DPR RI, maka dibentuk satu komisi pemberantasan anti korupsi. Walaupun pada dasarnya hal itu wajar agar masalah-masalah bangsa terkait dengan masalah-masalah korupsi di Indonesia bisa segera diatasi dan bangsa ini mendapatkan hak-haknya dari uang atau harta yang mereka ambil secara tidak sah atau secara tidak benar, dan ini menjadi satu momentum bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki masalah-masalah khusus ya, spesial masalah korupsi. Karena itu dibentuknya badan itu merupakan satu kewajaran pada saat itu, meskipun kemudian dalam evaluasi 15 tahun atau 20 tahun menjelang sekarang ini dirasakan lembaga itu seperti lembaga super body ya, karena tidak tersentuh orang-orang yang terlibat dalam komisi atau anggota komisioner pemberantasan anti korupsi itu seperti tidak tersentuh juga oleh hukum, sehingga itulah memunculkan pro kontra sebelumnya untuk dilakukan revisi undang-undang KPK, yang kita juga mendapati suasana itu adalah suasana yang harus juga dihargai di alam demokrasi ini, bahwa mungkin juga memang ada benarnya, tapi mungkin juga ada tidak benarnya, sehingga mana yang dianggap benar dan baik bisa dilanjutkan, mana yang tidak benar dan mungkin membahayakan situasi negara dan bangsa, karena bukan cuma miliaran tapi triliunan. Khusus kalau untuk KPK ini menangani di atas 1 miliar ya. Kalau di bawah itu di bawah bidang kejaksaan atau pengadilan tinggi negeri atau pengadilan negeri di tingkat kota atau kabupaten. Jadi kekhususan itulah yang kemudian kita menganggap satu kewajaran jika dibentuk lembaga anti korupsi atau kita mengenalnya KPK, sebuah komisioner pemberantasan korupsi. Dan sekali lagi tujuan mulia, tujuan baik, karena ini juga berdasarkan kesepakatan bersama dari para wakil rakyat di DPR RI pusat sana untuk kemudian membentuk lembaga seperti ini. Dan hasil-hasilnya mungkin sudah pernah disampaikan, berapa triliun yang mereka selamatkan ya, walaupun OTT sebelumnya didapatkan berapa miliar di awal, kemudian mendapatkan ikutannya ya, dari yang miliaran itu ternyata ada ratusan miliar atau puluhan miliar atau bahkan triliunan. Nah, ini juga mungkin patut dibanggakan ya hasil-hasilnya, walaupun mungkin bisa dibandingkan dengan rasio anggaran yang dialokasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena itu maka sebagai pengantar dari materi ini, saya mempersilahkan untuk memberikan pandangan, pendapat, dan memberikan presentasi Anda khusus terkait dengan tema pada pekan ini, yaitu kewajaran pembentukan hukum anti korupsi. Demikian saya kira, selamat mengikuti kegiatan pada hari ini, dan kita berdiskusi dengan baik, diskusi dengan sehat,
terus mencari tahu, terus menemukan kebenaran dan perbaikan untuk bangsa dan negara di masa-masa akan datang. Demikian saya akhiri sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.